kepada orang-orang yang memegang bara api di zaman asing, kepada orang yang memikul kerisauan dakwah ilallah, yaitu laki-laki tidak seperti laki-laki pada umumnya. Apakah kalian sebagian dari mereka? Seandainya aku tidak melihat mereka, tentu aku mengatakan bahwa hal itu hanyalah ilusi dan khayalan belaka. Mereka bayangan cahaya generasi sahabat. Mereka telah mengumpulkan dalam diri mereka dua sifat agung antara sifat-sifat agungnya para sahabat, yaitu hijrah dan nusrah. Mereka bukan kaum muhajirin saja atau ansor saja, akan tetapi mereka semua adalah muhajirin dan ansor sekaligus. Para sahabat memiliki keutamaan yang tidak bisa disaingi. Mereka membawa lampu di tangan mereka untuk mencari orang-orang yang bingung di permukaan bumi. Cahaya mereka memancar dari masjid-masjid. Mereka berhijrah demi akidah. Mereka meninggalkan segala sesuatu di belakang, mendobrak perbatasan dan rintangan. Alangkah bagusnya mereka. Mereka berhijrah meninggalkan kesenangan dunia dan perhiasannya. Mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membagi-bagikan kalimat yang cahayanya memberi berita gembira kepada manusia di seluruh alam dengan keamanan dan keselamatan. Pasukan besar mereka berpencar di antara padang pasir, gunung-gunung, hutan belantara dan samudra. Bendera cahaya mereka menjulang tinggi di atas puncak yang paling tinggi. Mereka bayangan generasi sahabat atau bahkan duplikat para sahabat. Aku telah melihatnya. Mataku tidak berdusta bahwa sebagian mereka telah mengorbankan nyawa demi agama, dan di antara mereka ada yang menunggu waktu dirinya terkorban untuk agama. Mereka tidak merubah pengorbanannya sedikit pun. Siapakah laki-laki jantan itu? Ansor? Ya, mereka adalah Ansor, yaitu orang-orang yang telah menolong kebaikan. Mereka Ansor era modern. Mereka berlapar-lapar agar orang lain bisa makan. Mereka telanjang dan memberikan pakaiannya kepada orang fakir. Mereka menangis agar orang lain bisa tersenyum. Mereka benar-benar lebih mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri sangat memerlukannya. Mereka berhijrah dan nusrah. Mereka menanggung biaya hijrah sendiri. Di samping itu mereka juga menunaikan kewajibannya membantu orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu benda pun di bumi ini yang mereka sedihkan, pikirkan dan perhatikan. Akan tetapi di alam arwah mereka memiliki segala sesuatu. Mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya lagi terpuji. Orang-orang menyebut mereka orang gila, padahal mereka itulah orang berakal yang sebenarnya. Mereka menyukai amalan khidmat untuk menyembunyikan diri mereka. Dari dataran dingin Siberia hingga dataran panas Afrika Selatan, tidak ada pulau, goa, tanah datar, dan pegunungan yang tidak mereka lalui. Mereka membawa harta, diri, dan pikir mereka ke seluruh penjuru alam dan menyebarkan sinar matahari pagi yang dekat. Mereka laki-laki sejati. Seandainya kitab-kitab kuno membicarakan tentang mereka, pasti kita akan mengatakan bahwa itu hanyalah kisah yang dilebih-lebihkan oleh ahli sejarah. Namun mereka hidup di zaman sekarang dan mendatang. Itulah mereka sekarang ada di hadapan kita, teladan hidup, semangat yang menyala-nyala, dan pejuang agung. Alangkah mulianya dan alangkah senangnya para pemuda dan orang tua yang telah menghidupkan cita-cita kehidupan dan membantu kita dengan keyakinan akan terbit matahari yang baru. Mereka menjadi bukti sabda-sabda Nabi bahwa Allah akan menolong agama ini dengan pertolongan secara universal, sehingga tidak akan tersisa sebuah rumah pun, rumah yang terbuat dari batu bata maupun dari tanah liat, yang tidak dimasuki agama ini dengan jalan mulia atau hina.
Aku telah melihat cahaya Asmaul Husna terpantul dari mata mereka. Wajah-wajah mereka menjadi lembaran-lembaran hati mereka yang penuh dengan keyakinan. Mereka tidak lemah dan tidak merunduk. Telapak kaki mereka yang bergerak tidak lain adalah pena yang mengukir kisah yang telah tertutup oleh debu zaman, yaitu kisah kaum Muhajirin dan Ansor. Kalian akan melihat bahwa umat ada di dalam diri salah seorang dari mereka, dan satu orang dari mereka ada di dalam umat. Kamu akan terengah-engah ketika tatapan matamu tertuju kepada kemunculan mereka yang tiba-tiba, dan kamu akan mengatakan, hai, seakan-akan tidak ada yang serupa dengan mereka. Apabila kamu melihat orang-orang yang berjalan di belakang, ketampanannya akan melupakan kamu kepada yang ada di depannya. Mereka telah menghimpun seluruh kebaikan dan keutamaan. Sekali saja Anda memandang mereka, Anda tidak perlu lagi membaca kitab-kitab falsafah dan akhlak. Mereka tidak berbicara tentang akhlak, akan tetapi mereka merupakan akhlak itu sendiri yang berjalan di permukaan bumi. Pada zaman akhlak mulia menjadi sepotong benda yang dicampakkan di dalam museum sejarah. Apakah Anda ingin menjadi bagian dari mereka? Berpikirlah dan berpikirlah sebelum Anda mengatakan iya, karena ucapan seperti itu telah biasa kalian ucapkan. Itu sebuah pengakuan yang sangat luas. Di baliknya ada banyak rintangan. Apakah aralnya? Anda harus menjual diri Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Tidak ada sebagian dari Anda yang masih menjadi milik Anda, sedikit pun tidak. Anda harus tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti takdirnya yang akan berjalan di atas Anda, sehingga Anda dikebumikan di bagian bumi manapun. Sangat jauh dari tanah air, manusia, keluarga dan sahabat. Bekal Anda hanyalah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Makanan Anda zikrullah dan memungut nurnya yang agung. Anda sebagian dari mereka. Maknanya manusia melupakan Anda dan Allah saja yang ingat Anda. Apakah Anda ingin menjadi sebagian dari mereka? Iya. Kata itu mudah diucapkan, akan tetapi itu adalah kalimat ujian. Ujian apa? Mereka ialah kaum Amalikah zaman sekarang. Mereka memadamkan api fitnah dan peperangan dengan kata-kata dan huruf. Mereka para pengajar yang menyebar di setiap tempat untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia. Mereka melukiskan satu himne di semua benua, yaitu sesungguhnya kesuksesan dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat hanya ada di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat yang ditugaskan berzikir mencintai mereka. Pada saat para malaikat mendengar nyanyian mereka yang membangkitkan rasa pilu, malaikat-malaikat ilmu juga mengenali mereka, sebab malaikat-malaikat ilmu senantiasa menghamparkan sayapnya untuk mereka, karena para malaikat senang dengan perbuatan mereka. Mereka jamaah-jamaah yang berjalan di permukaan bumi menuju hutan belantara benua Australia, atau padang Sahara benua Asia, atau rimba benua Afrika, atau ke arah Halimun Barat yang jauh untuk melepaskan sinar mentari hidayah dari atas gedung pencakar langit. Mereka para pengajar. Mereka membawa kisah risalah untuk manusia, agar manusia hidup senang di bawah naungannya. Jika Anda melihat mereka, maka Anda akan melihat wajah yang murah senyum. Kesegaran mereka telah menguasai mereka, sehingga Anda melihat mereka bagaikan penghuni surga.
Mereka mengembalikan kepada umat kenangan